Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggunita Fitri, NIM 19011008, jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas harian dari mata kuliah kewirausahaan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai 2 orang wirausaha yang ada di sekitar lingkungan saya berada. Di samping saya sudah ada narasumber utama yang biasa saya panggil itu dengan Umi Jihan. Umi Jihan ini mempunyai usaha produk HNI HPAI sudah berapa tahun belakangan. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan berbincang tentang kenapa sih Umi Jihan ini memilih berwirausasaha produk HPAI. Dan lebih jelasnya lagi kita langsung menanyakan kepada Umi Jihan. Umi Jihan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Umi. Yang pertama itu tentang kenapa Umi memilih usaha HPAI ini? Karena HNI HPAI ini produk asli dari orang Muslim. Jadi saya mengapa memilih produk HNI HPAI ini untuk menjalankannya sekaligus untuk memakai serta mengajak orang-orang sekitar, orang-orang terdekat saya gitu kan. Nah, jadi selain itu saya mengajak orang-orang tersebut untuk hijrah produk. Di samping saya menjalankan, insya Allah ada keberkahan dari Allah, insya Allah. Berarti karena produk HPAI ini yang paling utama adalah halal Dan toyib gitu. Bukan sekedar halal, tapi juga toyib gitu. Toyib yang baik digunakan untuk kita. Nah, Umi tadi kan menjelaskan kalau alasan Umi untuk memilih usaha HPAI ini karena terutama dia tuh halal dan produk Islam. Pas Umi kan berada di lingkungan yang mayoritas bukan Islam semua, banyak berbagai macam agama. Nah, di sini bagaimanakah Umi memandang lingkungan Umi agar usaha Umi ini memadai di lingkungan sekitar? Karena di dalam lingkungan saya bukan sekedar saya aja sendiri untuk menjalankan produk ini. Jadi ada di dalam satu kalangan tempat saya tinggal ini ada 3 orang, tapi orang tersebut seperti 2 orang tersebut itu distributor itu saya sendiri stokis. Jadi kalau saya stokis itu bisa belanja ke distributor. Jadi kalau produk yang kurang dari styling saya, jadi kalau ada orang yang mau untuk beli gitu kan, kalau kurang saya bisa belanja ke mereka gitu kan. Terus satu lagi, kalau untuk di lingkungan sih itu bukan hanya sekedar lingkungan sini aja yang untuk saya ajak bukan sebatas lingkungan sini aja, tapi seluruh kayak keluarga, teman-teman, kayak orang terdekat itu tuh insya Allah saya mengajak mereka untuk hijrah produk. Seperti suami saya juga ikut menjalani untuk mengajak teman-temannya bagi yang mau hijrah produk. Berarti dapat disimpulkan lingkungan tempat Umi tinggal ini sudah memadai untuk berwirausaha HPAI ini, karena Umi bukan hanya mempromosikan di lingkungan saja, bahkan ke keluarga ataupun orang di luar lingkungan Umi tinggal, Umi sudah mempromosikan produk HPAI ini. Nah, pastilah dalam berwirausaha ada pasang naik, pasang turunnya gitu kan. Bagaimana Umi menanggapi ketika Umi berwirausaha HPAI ini turun merosot gitu kan? Apakah Umi beralih berwirausaha lain atau masih tetap setia dengan produk HPAI ini? Insya Allah saya pribadi ya, saya kan bukan sekedar memasarkan produk HPAI aja. Saya sebagai pemakai, saya juga rata-rata semua saya pakai gitu kan. Jadi kalau masalah merosot atau turun naiknya dagang itu kan biasa gitu kan. Nah, jadi kalau saya mikir untuk berpindah kayaknya nggak ada gitu. Kalau saya istiqomah dengan HNI HPAI. Bagus ya Umi. Berarti kita udah berapa pertanyaan tapi saya lupa menanyakan sesuatu. Bagaimana Umi merintis dari awal produk HPAI ini kan? Kalau merintis yang ditanya ya Masya Allah luar biasa. Dari beberapa tahun yang lalu saya mikir kan, saya pengen membuka stokis ini gitu kan. Jadi biar bermaslahat untuk tetangga, keluarga, lebih bermanfaat gitu kan. Nah, saya sebenarnya hanya mengejar keberkahan Allah aja. Jadi kalau masalah merintis,
merintis saya memulai dari awal itu dengan modal 5 juta. Nah, dengan 5 juta tersebut saya belanja semua produk, seluruh produk. Jadi kita seharga 5 juta itu bebas memilih apa aja. Harga 5 juta. Mau seandainya extra fitnya 2 atau kopinya 3, pokoknya semua produk bebas kita memilih seharga 5 juta. Jadi itu tuh kita sudah terdaftar menjadi stokis. Berarti dengan modal, bisa dikatakan modal sedikit tapi kita sudah memiliki banyak produk HPAI ya. Iya, udah bisa membuka usaha sendiri, usaha rumahan. Nah, sebagai istri kan pasti kita akan membantu untuk menambah penghasilan di kehidupan rumah tangga. Pertanyaan saya, bagaimanakah Umi memasarkan produk HPAI ini, terutama di masa pandemi ini? Pasti kita sudah menjaga jarak antara satu dengan yang lain, seperti yang kita lakukan saat sekarang ini. Kita jaga jarak, walaupun kita wawancara kita tetap jaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan. Nah, Umi memasarkan produk HPAI ini apakah dengan cara online atau langsung ke rumah atau kayak mana, Umi? Kalau dulu saya memasarkannya dengan cara dari rumah ke rumah, tapi dengan masa pandemi sekarang ini saya hanya sebatas memasarkan lewat media sosial. Kadang memasarkan pun ada tetangga yang sering ketemu gitu kan, kadang dengan jaga jarak kami cerita-cerita itu juga. Ada yang bikin nyambung, alhamdulillah. Jadi hanya sebatas, banyaknya sekarang sih upload di media sosial aja. Berarti di masa pandemi ini paling utama memasarkan produk ini dengan cara media online gitu ya, Media online, benar. Iya, di media online. Nah, pertanyaan terakhir saya, Umi. Iya, baik. Umi kan bisa dikatakan masih anak muda, ibu muda gitu kan, udah mempunyai usaha, ya alhamdulillah udah berapa tahun merintis usaha kayak ini. Yang pertama yang saya tanyakan itu motivasi Umi untuk melakukan wirausaha, dan bagaimana Umi mengajak teman-teman sebaya Umi, misalnya kayak ibu-ibu rumah tangga yang lainnya, untuk berwirausaha meskipun itu di rumah saja gitu. Motivasi saya motivasinya gimana ya, emang dalam produk HPAI ini kan udah jelas dari halal dan thayyib gitu kan, udah jelas cara pembuatannya, dari cara pembuatannya, setiap dari barang-barangnya, produk-produknya terjamin halalnya gitu. Jadi motivasi saya ya untuk ini, untuk menjalankan ini oleh sekolah. Iya. Jadi Bagaimana Umi mengajak teman-teman Umi untuk usaha bangkit? Misal masa pandemi ini pasti perekonomian kita pasti akan menurun. Nah, kita memanfaatkan keadaan di rumah dengan cara berwirausaha. Bagaimana Umi meyakinkan teman Umi ataupun ibu-ibu muda lainnya untuk bisa berwirausaha gitu? kalau untuk meyakinkan sih itu tergantung orang ya. Kadang orang ingin gabung hanya sebatas untuk konsumsi produk. Ada yang tidak ingin untuk memasarkan, untuk memberitahu ke orang yang lain gitu kan. Ini untuk mengajak orang itu untuk memakai produk HPAI aja udah mau, alhamdulillah. Jadi kalau emang untuk orang itu untuk menjalankan bisnisnya juga, untuk melebar sayap gitu kan, untuk melebar sayap kita hidupkan pasar Islam ini lagi gitu kan. Nah, jadi kalau emang orang itu mau, jadi insya Allah saya bantu. Jadi di dalam itu tuh saya nggak pernah untuk lelah, kan banyak tuh kita kan semakin terbang tinggi semakin kencang angin menghadang. Betul tidak? Betul. Nah, jadi semakin saya untuk banyak mengajak orang, banyak saya menerima penolakan, saya banyak menerima, kadang saya udah gabung ke sini katanya gitu kan, jadi maaf ya Bu gitu ya, jadi penolakan juga gitu kan. Jadi kadang di dalam hati kita itu pasti ada merasa kecewa gitu, tapi alhamdulillah dalam beberapa tahun ini saya mengajak orang dengan berbagai macam penolakan dari orang, jadi saya merasa udah kebal gitu, dan merasa udah gak kuat gitu. Jadi kalau orang itu nggak mau, ya udah. Jadi kalau orang itu mau untuk hijrah, alhamdulillah gitu.
Baiklah, inti dari wawancara saya dengan narasumber yang pertama yaitu Umi Jihan adalah apapun wirausaha kita, apapun yang kita jalani itu tergantung kepada niat kita sendiri. Apakah kita ingin memajukan usaha tersebut atau berdiam dengan modal utama kita saja. Dan untuk cara memasarkan itu berpandai-pandai dalam memasarkan dan melihat kondisi dan keadaan di lingkungan sekitar kita. Nah, Umi, terima kasih atas pengalaman yang begitu berharga dan bisa diterapkanlah dalam kehidupan sehari kami. Walaupun kita masih muda, ibu muda, tapi berwirausaha itu tidak memandang dari segi umur dan tidak memandang apapun. Yang penting kita semangat, istiqomah terhadap usaha yang kita jalani, dan insya Allah itu akan lebih baik. Terima kasih ya Umi. Baiklah, kita masuk kepada narasumber yang kedua, yaitu dengan Ibu Mega Sylvia. Ibu Mega Sylvia ini adalah seorang wirausaha yang sukses di bidang online shop. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan berbincang bagaimana cara Ibu Mega sukses dalam bidang online shop ini. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Saya ingin menanyakan beberapa hal tentang usaha yang telah Ibu rintis beberapa tahun ini sampai saat sekarang. Alasan Ibu memilih berwirausaha di bidang online shop ini apa ya, Bu? Sebelumnya saya terima kasih dulu kepada Ibu Anggun. Alasannya yang pertama itu kenapa saya memilih online shop, awalnya hanya sekedar iseng-iseng saja. Karena kita ibu rumah tangga ini kan, jadi nggak ada pekerjaan, tidak ada kegiatan, hanya sekedar duduk-duduk manis saja. Makanya saya berinisiatif ikut dengan teman-teman mengembangkan bisnis dari teman tersebut, yaitu berupa produk online shop. Berarti hanya sekedar mencoba saja terlebih dahulu ya, Bu. Pasti Ibu sekarang udah sukses menjadi seorang online shop, pasti mempunyai cerita yang mungkin cerita yang miris untuk membangkitkan online shop ini atau bagaimana. Nah, saya di sini akan menanyakan, bisakah Ibu menceritakan awal pertama Ibu merintis usaha online shop ini? Alhamdulillah sampai sejauh ini usaha atau bisnis yang saya gerakkan di bidang online shop ini berjalan dengan baik, dan sebelumnya terima kasih juga Ibu telah sampai mewawancarai saya. Ceritanya itu yang pertama hanya yaitu coba-coba, hanya sekedar coba-coba tadi kan. Jadi ya coba-coba itu kita menggunakan hanya HP Android saja. Kita memposting beberapa produk dari punya teman-teman, sehingga dengan adanya kegigihan ataupun kerja keras, nah akhirnya usaha dari teman saya tersebut saya coba sendiri mengembangkannya, sehingga dengan adanya modal yang cukup barulah saya membuka online shop sendiri. Alhamdulillah sampai sekarang ini dia berjalan dengan baik dan lancar. Berarti Ibu berwirausaha ini bisa dikatakan belajar dari teman baru membuka online shop sendiri ya, Bu. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, apakah lingkungan Ibu memadai untuk Ibu berjualan online shop ini? Mungkin lingkungan Ibu ini dikelilingi oleh orang-orang pejabat, orang-orang sukses gitu. Enggak, kalau dari segi lingkungan itu kita bukan hanya dari segi lingkungan ya, kita untuk membuka online shop ini, tapi kita menggunakan media sosial, yaitu kita masuk ke berbagai grup. Nah, disitulah nanti kita akan men-share produk apa yang akan kita jual. Nah, selain dari grup, kita juga bisa bergabung nanti dengan teman-teman yang lain. Misalnya kita membawa rekan-rekan yang lain gitu kan, dengan tanpa adanya modal, yang lain pun juga bisa ikut. Jadi bukan hanya lingkungan yang berpengaruh, tapi bagaimana cara kita mengembangkan usaha kita tersebut di media sosial sehingga menarik pelanggan untuk membelinya. Berarti lingkungan Ibu sudah memadai dan Ibu pun lebih memajukan bisnisnya itu melalui media sosial. Iya, media sosial. Dan Ibu juga membuka open reseller bagi orang yang mau berwirausaha. Begitu. Nah, pertanyaan terakhir saya, Bu, bagaimana Ibu memajukan usaha Ibu saat sekarang ini? Yang pertama itu
bagaimana cara memajukan itu adalah dukungan dari keluarga, karena keluarga faktor utama untuk memajukan sebuah bisnis. Yang kedua, selain kita yakin dan tetap berusaha, insya Allah usaha yang kita lakukan itu juga akan bekerja dengan baik, dan juga mencari para online shop yang Lebih maju lebih lagi maju, sehingga kita bisa memajukan. bertanya gitu kan, atau ikut berbagai kegiatan yang berhubungan dengan online shop ini. Oke Bu, terima kasih atas pengalaman yang berharga ini, sehingga apa yang Ibu sampaikan tadi dapat memotivasi jiwa anak muda untuk bisa berwirausaha, sehingga dapat menghasilkan penghasilan sendiri. Nah, amin. Nah Bu, saya mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah bersedia untuk menjadi narasumber yang kedua di wawancara saya pada kali ini. Terima kasih Bu atas ilmunya. Oke, terima kasih. Oke. Sekianlah wawancara saya terhadap 2 orang wirausahaan yang ada di sekitar lingkungan saya berada. Saya mengucapkan terima kasih banyak pada narasumber pertama, yaitu Ibu Umi Jihan yang bernama Siti Fatimah dan Ibu Mega Sylvia yang telah berbagi pengalaman dalam berwirausaha yang dia jalani pada saat sekarang ini. Nah, pesan saya yaitu jika kita ingin berwirausaha atau menekuni suatu bisnis, kita harus beristiqomah di bisnis yang kita jalani. Karena dalam berwirausaha pastilah ada pasang naik dan pasang surutnya. Tetapi jika kita tetap ingin optimis dan berusaha di bidang itu, insya Allah usaha yang kita jalani akan lebih maju ke depannya. Semangat untuk para pemuda yang berwirausaha. Semoga usaha yang kita jalani saat sekarang ini diridhai Allah SWT dan berjalan dengan lancar. Terima kasih bagi yang telah menyaksikan video saya ini. Video ini sekali lagi saya buat untuk memenuhi tugas kuliah harian dari mata kuliah kewirausahaan. Terima kasih pada dosen pengampu saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.